Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru seni budaya di kelas X. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai teknik menggambar bentuk, yakni menentukan gelap terang. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat menentukan gelap terang dan volume bentuk benda. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama adalah, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah, menurut kami, yang membuat peserta didik mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal, adalah karena adanya pelatihan dan pengulangan yang berkesinambungan agar dapat mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar lebih terampil. Serta mereka telah berhasil menghayati dan memahami konsep dasar tentang menentukan gelap terang dan volume bentuk benda. Dengan kata lain, peserta didik telah menguasai prinsip-prinsip dasar teknik menggambar tersebut sehingga dapat mengaplikasikannya secara mandiri tanpa panduan langkah-langkah tertentu. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang diberikan berhasil memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat menerapkannya dengan kemampuan sendiri pada situasi yang serupa. Sedangkan untuk jawaban pertanyaan kedua adalah, metode yang digunakan dalam kegiatan belajar di atas dapat dikaitkan dengan konsep pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, yang mencakup langkah-langkah pengalaman langsung yang mendalam dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Model pembelajaran ini sering dikaitkan dengan David Kolbe, seorang ahli psikologi dan pendidikan. Kasus yang kedua, Danu adalah seorang guru seni budaya di kelas 7. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa menyanyi unisono dengan teknik pernapasan yang benar. Danu sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Danu lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah, sebagai seorang pendidik yang menjumpai kendala pada peserta didiknya terhadap pembelajaran seni musik menyanyi unisono, Danu sebaiknya mengupayakan perkembangan peserta didik secara bertahap, dimulai dari teknik pernapasan yang benar. Teknik pernapasan yang paling optimal digunakan dalam menyanyi yaitu teknik pernapasan diafragma. Metode yang bisa digunakan Danu dimulai dari peserta didik diminta untuk berdiri maupun duduk dengan posisi tegak, satu tangan berada di dada bagian atas serta tangan satunya di bawah tulang rusuk, fungsinya agar peserta didik dapat merasakan diafragmanya berkembang ketika bernapas. Langkah berikutnya adalah menarik napas dari hidung sedalam mungkin dan tahan selama beberapa detik. Kemudian lepaskan perlahan dengan bersuara A. Lakukan secara berulang dengan tetap memperhatikan kejelasan vokal peserta didik selama latihan pernapasan. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan kedua adalah, dalam pelatihan menyanyi teknik pernapasan menjadi aspek dasar yang sangat penting karena akan memengaruhi kualitas bernyanyi peserta didik. Melatih teknik pernapasan dinilai penting karena pada dasarnya udara yang digunakan ketika bernyanyi lebih banyak daripada saat bernapas biasa. Pernapasan diafragma menjadi teknik pernapasan yang dinilai paling baik untuk bernyanyi dibandingkan pernapasan dada dan perut. Untuk melakukan pernapasan diafragma, akan digunakan dua rongga sekaligus yaitu rongga dada dan perut secara bersamaan.
Kelebihan dari teknik pernapasan ini yaitu udara yang ditampung akan lebih maksimal serta udara yang dikeluarkan akan lebih terkontrol dengan baik. Simanungkalit dalam Ikut 2019. Kasus yang ketiga adalah Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran seni budaya. Ia hendak mengajarkan materi apresiasi seni pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang karya-karya seni yang ada di luar negeri. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi beberapa seniman dan karya-karya seni khas di Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua adalah, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban pertanyaan yang pertama yaitu, menurut kami pertimbangan tersebut sudah tepat diambil oleh Made selaku tenaga pendidik dikarenakan sebagai tenaga pendidik memang seharusnya memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya sendiri. Dan dilihat dari materi pembelajarannya mengenai apresiasi seni, Made memberikan contoh teks deskripsi berupa seniman dan karya-karya seni yang lebih sesuai dengan kultur dan kebudayaan para peserta didiknya yaitu Bali, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami, menangkap nilai-nilai keindahan dan kaidah artistik dari karya-karya seni tersebut sesuai dengan definisi apresiasi seni itu sendiri. Made juga berusaha menanamkan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevansi sehingga mampu menjadi penguatan karakter peserta didik sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat untuk menebalkan tingkah laku peserta didik dan menuntun kekuatan kodrat peserta didik yang diimplementasikan pada konteks lokal yaitu nilai-nilai luhur budaya Bali. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu, agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Pendidik sangat dianjurkan untuk dapat membuat profil dari peserta didiknya sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita perlu memahami karakteristik dari peserta didik yang ada di kelas. Untuk prinsip yang digunakan oleh Made adalah dengan memandang atau menilik peserta didiknya sebagai individu yang unik. Sekian dari kami, terima kasih.